Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Darussalam, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Daljab periode 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi Al-Ghidha As-Sihhi pada kelas 10 semester genap MAN 2 Kutai Kartanegara dengan metode Problem Based Learning. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum. Ista'id irfa yadaina khusyu'an. Sebelum Bapak mengabsen, Bapak ingin tanya keadaan kalian hari ini bagaimana? Ya. Bisa dilihat senang kori pun, kalau takut kopi pun, kalau marah bagi pun, ya? Bisa ya? Oke. Tarihun. Anissa? Tarihun. Tarihun. Arif? Tarihun. Aulia? Tarihun. Tarihun. Nisa? Nisa? Kajian terpisah ya? Tarihun. Tarihun. Itu Putri. Tarihun. Tarihun. Sumarayana? Tarihun. Karina? Oh, itu takut kenapa? Oke, bagi semua yang di sini, karena banyak yang senang, walaupun ada yang galau, ada yang berkedip-kedip mata, dan juga ada yang gampang takut juga. Semoga nanti Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi ini semua. Amin. Sebagai tujuan kita, rasa cinta kita kepada negara Indonesia, mari kita bersama-sama memberikan lagu wajib nasional. Oke, semuanya silakan berdiri. Pancasila
Number? Oke, siap? Oke, sekarang number. Number. Film. Film. Number. Oke, itu untuk yang sesi pertama. Untuk yang sesi kedua kita akan mengubah menjadi kebalikannya. Seperti apa? Ketika Bapak bilang film, berarti film apa? Kabir. Kabir besar kan? Besarnya seperti ini. Filun kabir. Namlun bisa? Oke. Bapak coba ya. Filun Namlun Filun Namlun Alban Filun Filun. Nah, si Adin Namlun Sabir. Oke, bisa semua ya? Untuk baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi baru, kita akan mengulang nih materi yang lama. Kira-kira materi minggu lalu apa ya? Oke, baik, mumtaz. Zorok zaman sama zorok makan. Oke, kira-kira nih ada nggak yang masih ingat apa itu zorok makan sama zorok zaman nih? Zorok makan, zorok zaman beserta contohnya. Coba sih sampaikan. Menurut saya sih Pak, isim yang dibaca nasab itu yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan kan Pak. Contohnya tuh sobahan, lahiran sama koblan Pak. Tadi sudah zorok zaman yang dibacakan sampainya. Sekarang ke zorok makan. Contoh apa itu zorok makan sama contohnya? Coba si Rahmat. Pak, jadi zorok makan itu ialah merupakan kata yang menunjukkan tempat terjadinya suatu pekerjaan. Contohnya seperti waro'a, Ya. amama, dan tahta. Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar zorok makan, zorok zaman. Sekarang kita akan belajar apa sih materi hari ini? Oke, kita tujuan belajar hari ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi informasi faktual tentang unsur-unsur bisa asibi dari teks dengan benar. Kita sekalian diuji teks tentang al-jida useki. Terus setelah itu kita akan mengulang-ulang ungkapan baru di dalam teks-teks tersebut ya, dan juga melafalkannya dengan intonasi yang baik dan benar, dan juga nanti menemukan contoh-contoh kalimat teks yang mana berpotensi mengandung kalimat atau kata yang seperti zorok makan, zorok zaman yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, walaupun secara tidak eksplisit karena Bapak lihat di teks itu tidak ada sepertinya tentang zorok zaman, zorok makan, tetapi ada yang zorok makan dan zorok zamannya tersirat di dalam teks tersebut. Oke, begitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti katanya, kita akan orientasi masalah terlebih dahulu. Bapak tanya nih, pagi tadi kalian makan apa aja atau kemarin? Coba. Nasi Pak, pasti Pak, karbohidrat. Nasi, karbohidrat. Ada lagi? Saya makan nasi sama telur. Oke, nasi sama telur. Saya minum susu Pak. Minum susu. Saya makan buah-buahan Pak. Oke, makan buah-buahan. Pak, Ica udah makan Pak. Kita makan. Saya juga Pak. Kenapa nggak makan? Bukan kualitas. Oke, baik. Di dalam gambar ini terdapat unsur-unsur yang rasanya penting untuk tubuh kita. Kira-kira apa aja sih unsur-unsur yang ada di dalam gambar ini? Ada apa aja? Pak, Ah, pertama ada karbohidrat, kedua protein, ketiga vitamin, keempat mineral, dan kelima lemak. Oke, pintar. Bagus, ada protein, ada karbohidrat. Kalau protein kan bisa didapat dari daging, ya kan? Karbohidrat, ada nasi, ada roti, ya kan? Dan juga ada susu. Oke, kira-kira nih kenapa kita memerlukan unsur-unsur tersebut bagi tubuh kita? Saya Pak.
Oke, coba Nisa. Agar tubuh kita tetap kuat, Pak. Oke, agar tubuh kita tetap kuat. Siapa lagi? Oke, si Safa. Oke. Kesehatan tubuh kita, Pak. Nah, siapa lagi? Ya Pak. Pertumbuhan badan Pak. Oke, untuk pertumbuhan badan. Siapa lagi? Untuk energi beraktivitas sehari-hari, Pak. Oke, untuk berenergi untuk kita sekarang. Oke, lanjut. Oke, betul sekali. Ibarat kita membangun rumah, tubuh kita ini juga kan pasti memerlukan yang namanya bahan bangunan, ya kan? Betul? Jadi agar kita bisa kuat dan sehat, kita akan belajar lebih lanjut tentang teks yang berjudul Gizaul Sihhi. Oke, yang artinya adalah makanan sehat. Oke, ini makanan ini juga berkaitan dengan tema kita yaitu to'am wasyarab. Oke, to'am wasyarab. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan lagi lebih dalam. Yang pertama adalah menurut kalian apa saja sih kandungan yang membuat makanan itu menjadi lebih sehat? Oke, coba si Fatur. Ada buah sama sayurnya, Pak. Oke, ada buahan dan sayuran. Oke, lanjut siapa? Ya, ada. Yang ada vitaminnya. Yang ada vitaminnya. Oke. Oke. Makanan yang seimbang. Oke, sip. Nah, pertanyaan pemantik selanjutnya. Mengapa tubuh kita memerlukan berbagai macam unsur dalam makanan? Oke, siapa yang kira-kira bisa jawab? Ya Pak. Oke. Karena setiap unsur punya manfaat yang berbeda untuk tubuh. Oke. Terus lanjut. Oke, apa? Kemudian untuk energi dan sebagian untuk pertumbuhan. Sebagian untuk energi, sebagian untuk pertumbuhan. Oke. Oke, pas sekali. Lanjut kita pemantik ketiga. Bagaimana cara kita memastikan supaya makanan yang kita konsumsi itu mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk tubuh? Oke, ini ya. Dengan makan berbagai macam makanan. Dengan makanan. Oke, bisa. Saya, Pak. Oke, Fitri. Dengan membaca label makanan, Pak. Ini baca makanan bisa juga. Akan tertera halaman. Lanjut. Saya Pak, Oke. dengan bertanya kepada para ahli Pak. Oh, dengan bertanya dengan para ahli. Oke, bagus. Sebelum kita belajar masuk ke materi, kita bikin kelompok dulu ya. Bapak hitung dari 1 sampai 5. Nanti yang dapat angkanya bergabung dengan angka yang sama ya. Dimulai dari bilang 1, 1, 2, 2, 3. 3, 5, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 2. 3, 4, 5. Baik, silakan berdiri. Kalian berbentuk kelompok dan membentuk lingkaran dengan Oke, ini akan Bapak bagikan tugas LKPD-nya. Kalian nanti Bapak bagikan sebuah kertas. Nah, ini ada petunjuk dan juga lembar jawaban. Nanti kalian menjawab tentang teks Gizaul Sihhi. Gizaul Sihhi sudah ada di dalam LKPD ya. Nanti kalian terjemahkan. Nanti ada soalnya adalah seperti ini. Sebutkan 5 unsur yang terdapat dalam teks, terus fungsi dan 3 unsur aja sebutkan, dan juga minimal temukan, tuliskan 2 kosakata dan juga pilih kalimat yang menurutmu itu memiliki potensi terkait waktu atau tempat konsumsinya, keberadaan makanan sehat, dan juga ada juga terjemahkan kalimatnya ya. Oke. Ini Bapak bagi. Tolong di sebelah sana kasih. Oke, di dalamnya ada teks ya. Di sini ada ditampilkan juga dan juga ada di teks itu di dalam LKPD. Sebelum kalian mengerjakan, kita mencoba melafalkan, mengucapkan teks-teks yang ada di situ ya. Teks qiraah yang akan kita pelajari. Kita akan membaca bersama. Kariru ma'akulu lakum. Ulangi apa yang Bapak katakan. Lalu kalian mengucapkannya ya. Bisa? Oke, al-Gizaul Sihhi.
Al-Ghidha'us Sihri. Wal-Ghidha'us Sihri. Wal ghidha'ul ladzi yastamilu ala iddati anasir wa hiya hidrokarbon. Oke, coba kelompok 2 ikutin apa yang Bapak ucap ya. Wa minal at'imatil doniyati bihi al-lahmu was-samaku wal baidu wal labanu wa ghairuha. Oke, baik. Sekarang kelompok 4 Bapak coba ya. Al-unsurus salis al-vitamin wa huwa unsurun minal mawadil lazimah li islahil khalaya talifah. Selanjutnya adalah kita akan berdiskusi menjawab soal-soal yang ada. Kalian minta bantuan dengan kamus online yang ada di HP kalian, silakan buka. Kalian bisa tuh menerjemah lewat kamus online. Bisa? Oke, silakan jawab soal-soal. Oke, kalian sudah bagus. Oke, silakan kalian ke unsur selanjutnya. Oh, kalian lagi mencari strateginya? Iya, Pak. Oke, ya kalian cari makanan apa yang tergantung protein. Kira-kira apa? Oke, next saya. Sedang mencari unsur vitamin ya? Oke, kira-kira fungsi yang pertama apa? Fungsinya itu untuk memperbaiki sel yang rusak. Contohnya ada sayuran dan buah-buahan. Oke, saya mencoba. Oke, silakan lanjut. Jadi kan ya? Baik, Pak. Gak menerima karbohidrat. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Kan karbohidrat itu sumber energi, bahan bakar, Pak. Oke, Ya, kalau nggak ada bahan bakar ya lemas. lemah. Dan nomor 4 ya? Iya, Pak. Oke, kalian sudah jawab semua unsur sama contohnya. Oke, kira-kira ada nggak sih satu makanan punya unsur lebih? Ada, Pak. Yang saya tahu contohnya itu daging, Pak. Nah, dia kan ada protein sama lemak juga Iya, kalau daging, saya Pak. sama lemak. Terus, Menurut saya sih Pak, karena saya suka, saya suka nonton video tuh tentang salmon gitu. Nah itu masuk karena itu masuk ke omega 3. Nah kebetulan di ikan itu kan ada lemaknya juga asam lemak. Jadi omega 3 protein nggak lemak. iya, omega 3 termasuk ke jenis Ada lemak. lagi teman? Bagi saya Kak, beberapa jenis sayuran seperti bayam karena itu mengandung vitamin dan mineral. Oke, kalian sudah mengerjakannya? Oke, kira-kira siapa yang sudah bisa mempresentasikan ke depan? Saya. Oh, kelompok 4. Oke, silakan. Presentasikan kelompok 4. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Ya. Oke, di sini yang pertama tuh ini ada soalnya nih. Sebutkan 5 unsur al-ghidha'us sahih yang terdapat dalam teks dan tuliskan masing-masing satu contoh makanan yang mengandung unsur tersebut. Nah, itu tuh ada 5 tuh. Ada hidrokarbon. Itu contohnya seperti nasi. Gunanya apa? Untuk memberi energi kepada kita ya teman ya. Yang kedua ini adalah protein. Gunanya untuk ya sama juga sih, memberi energi pada kita juga. Contohnya apa? Itu daging. Yang ketiga itu adalah vitamin. Itu contohnya adalah al-khadrawat, yaitu sayuran. Yang keempat adalah milhu ma'dani. Yang contohnya adalah berupa ikan. Yang kelima adalah maddatun duhniyatu. Contohnya seperti minyak. Oke,
silakan bagi yang ingin bertanya dari kelompok lain. Oke, kelompok 5. Nah, kalian kan udah menyebutkan 5 unsur tuh. Menurut kalian yang mana paling mudah kalian dapatkan dari makanan sehari-hari? Oke, silakan kelompok 4. Menurut saya itu adalah hidrokarbon, yaitu karbohidrat ya. Karena ya pasti tiap hari kita makan nasi ya, teman-teman. Baik, terima kasih jawabannya bagus sekali. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 3 untuk mempersiapkan ke depan bisa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas LKPD kami. Yang soal nomor pertama, sebutkan 5 unsur yang terdapat dalam teks dan tuliskan masing-masing satu contoh makanan yang mengandung unsur tersebut. Jawabannya ialah 5 unsur. Yang pertama yaitu hidrokarbon, contohnya seperti nasi. Yang kedua protein, contohnya seperti daging. Yang ketiga yaitu vitamin, contohnya seperti sayuran dan buah-buahan. Nomor 5, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Wal ghidha'u as-sihhiyyu wal ghidha'ul alladhi yastamilu ala iddati anasir wa hiya hidrokarbon wa protein wa vitamin wa milhun ma'daniyun wa maddatu duhniyatun. Yang artinya makanan sehat adalah makanan yang mengandung beberapa unsur yaitu karbohidrat, protein, vitamin, garam, mineral, dan zat lemak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Baik, dari kelompok lain apa ada pertanyaan? Iya. Menurut kelompok kalian, kenapa vitamin itu penting untuk tubuh kita? Oke, silakan dijawab. Ingin menjawab, jadi fungsi vitamin itu ialah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya. Baik anak-anak, kita sudah mempresentasikan skripsi kalian. Kalian kan sudah belajar ya bagaimana tentang Gizaus Siki. Jadi kalian juga sudah mempelajari apa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Oke? Kita juga bisa memahami ya bahwa Gizaus Siki itu ada bukan hanya sekedar makanan ya. Itu juga sebagai energi yang penting untuk tubuh kalian ya kan. Dengan mengonsumsi makanan tadi itu juga bisa menjadi sumber bahan bakar bagi kita semua ya kan, bisa aktivitas ya kan. Dengan juga bisa juga vitamin lagi sebagai sumber kekebalan tubuh bagi kita ya kan, betul? Oke, saatnya kita quiz. Oke? Kalian Bapak mau melihat bagaimana pemahaman kalian secara individu melalui tes quiz ya. Oke, silakan masuk ke kode berikut. Oke, sudah masuk semua? Sudah siap ya?
ngambil refleksi ya. Bagaimana sih menurut kalian materi apa yang menurut kalian itu mudah dan mengapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Coba si Menurut saya Pak, bagian tentang menyebutkan 5 unsur idzal sahih itu mudah karena dia berada di awal teks dan sangat jelas gitu Pak. Oke, betul sekali. Saya rasa sih Pak, kalau kata tentang nama-nama unsurnya tuh mudah dihafal Pak. Oh, mudah dihafal. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Tadi sudah bagian yang mudahnya, betul? Kalau kira-kira Bapak tanya ada nggak di bagian teks tadi, qiraah tadi, bagian mana yang menurut kalian itu menantang dan sulit? Coba si Kesa. Kalau saya Pak, saya sulit membedakan fungsi-fungsinya Pak, karena bagi saya itu mirip-mirip. Oke, ada lagi? Yang lain? Saya kurang yakin Pak mengenai analisis saya tentang potensi zat dalam kalimat yang tadi Pak. Oke, yang lain ada lagi? Coba si Alis. Menurut saya tuh yang di bagian menerjemahkan kalimat yang panjang Pak, saya kesulitan di situ. Oke, terima kasih sudah berbagi kesulitan. Kalian mau jujur ya, apa aja tantangannya. Oke, hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana bahwasanya dizausi itu adalah penting. Dan juga kita bisa mengetahui apa aja unsur-unsur di dalamnya. Dan juga setelah tadi kalian bisa menerjemahkan bagian-bagian penting juga. Dan juga kita sudah mendapatkan pengetahuan tidak hanya sekedar teori. Dan juga kalian bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Bapak harap kalian itu juga memperhatikan ya makanan yang kalian konsumsi, baik itu nanti di kantin, kalian perhatikan betul gizi-gizi yang baik untuk tubuh kalian. Jangan asal-asal makan sembarangan, oke? Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat, oke? Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Bapak evaluasi singkat terlebih dahulu. Nah, coba sebutkan 2 unsur gizi asli. Siapa? Siapa? Oke. Yang pertama itu adalah al-protinu, yaitu Protein. ya, Contohnya apa? itu seperti ikan, daging, dan masih banyak lagi Pak. Ya, Yang kedua itu adalah al-hidrokarbon, hidrokarbon. yaitu adalah sebuah karbohidrat. Karbohidrat. Oke, contohnya? Contoh itu seperti nasi, gandum. Nasi itu maksudnya beras Pak ya. Oke, terima kasih.